Kabar penting bagi jutaan keluarga jemaah haji di Indonesia. Mulai hari ini, Senin 1 Juni 2026, jemaah haji Indonesia resmi memasuki fase kepulangan gelombang pertama dari Tanah Suci menuju Tanah Air. Namun, di tengah proses pemulangan tersebut, Kementerian Haji dan Umroh kembali mengingatkan satu aturan penting yang masih sering dilanggar sebagian jemaah, yakni larangan membawa air zam-zam di dalam koper bagasi maupun koper kabin. Mengapa aturan ini begitu penting? Berapa jumlah jemaah yang sudah diberangkatkan pulang? Dan bagaimana persiapan yang harus dilakukan jemaah menjelang kepulangan? Simak informasinya hingga akhir. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 kini memasuki fase baru, yaitu kepulangan jamaah ke Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, mengatakan proses pemulangan dilakukan secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Menurut Maria, pada Senin 1 Juni 2026 yang bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, operasional haji telah memasuki hari ke-42. Secara umum, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan terkendali. Meski demikian, pemerintah tetap mencatat sejumlah masukan dan evaluasi dari lapangan yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji berikutnya. Maria menegaskan bahwa rangkaian utama ibadah haji yang telah dilalui jemaah Indonesia berlangsung dengan baik. Karena itu, fokus layanan saat ini beralih pada proses pemulangan jemaah agar berjalan aman dan nyaman hingga tiba kembali di kampung halaman masing-masing. Pada hari pertama fase kepulangan ini, sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter dijadwalkan kembali ke Indonesia. Hingga pukul 10 WIB, tercatat 12 kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Air. Jumlah tersebut terdiri dari 3.479 jemaah dan 36 petugas haji yang mendampingi perjalanan. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jamaah Indonesia yang selama berada di Tanah Suci menunjukkan kedisiplinan, kesabaran, serta kepatuhan terhadap arahan petugas. Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Seluruh kritik dan saran dari jamaah akan menjadi bahan perbaikan untuk masa mendatang. Salah satu pesan penting yang kembali disampaikan pemerintah adalah larangan membawa air zam-zam di dalam koper. Maria Assegaf menegaskan bahwa aturan ini berlaku baik untuk koper bagasi maupun koper kabin. Larangan tersebut bukan sekedar kebijakan internal, melainkan bagian dari aturan penerbangan yang harus dipatuhi seluruh penumpang. Jika air zam-zam ditemukan dalam koper saat proses pemeriksaan, petugas bandara harus melakukan pemeriksaan tambahan yang dapat memperlambat proses keberangkatan dan distribusi bagasi. Karena itu, pemerintah meminta seluruh jamaah tidak mencoba menyimpan air zam-zam di dalam barang bawaan mereka. Jamaah tidak perlu khawatir kehilangan kesempatan membawa oleh-oleh khas Tanah Suci tersebut. Sebab pemerintah telah menyiapkan mekanisme resmi distribusi air zam-zam bagi seluruh jamaah Indonesia. Setiap jamaah akan menerima 1 galon air zam-zam berisi 5 liter di debarkasi masing-masing setelah tiba di Indonesia. Dengan mekanisme ini, jamaah tidak perlu repot membawa zam-zam dari Arab Saudi dan proses kepulangan dapat berjalan lebih lancar. Selain soal air zam-zam, Kementerian Haji dan Umroh juga mengingatkan jamaah agar mempersiapkan seluruh kebutuhan perjalanan dengan baik. Paspor, kartu identitas, obat-obatan pribadi, dokumen penting, serta barang kebutuhan selama perjalanan harus disimpan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jamaah juga diminta memperhatikan ketentuan berat dan jenis barang bawaan sesuai aturan maskapai penerbangan. Di sisi lain, cuaca di Mekah masih cukup panas.
Karena itu, jamaah diimbau memperbanyak minum air putih, makan secara teratur, beristirahat cukup, serta menggunakan payung atau pelindung kepala saat beraktivitas di luar hotel. Pemerintah juga mengingatkan agar jamaah tidak memaksakan diri melakukan aktivitas ibadah tambahan apabila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada jamaah lanjut usia, jamaah disabilitas, jamaah perempuan, dan jamaah dengan risiko kesehatan tinggi. Ketua kloter, ketua rombongan, ketua regu, keluarga, serta sesama jamaah diharapkan terus memberikan pendampingan dan bantuan hingga seluruh proses kepulangan selesai. Fase kepulangan merupakan salah satu tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ribuan jemaah harus bergerak dari hotel menuju bandara, menjalani pemeriksaan keamanan, hingga menempuh perjalanan udara berjam-jam menuju Indonesia. Karena itu, kedisiplinan jemaah dalam mematuhi aturan, termasuk larangan membawa air zam-zam di koper, menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran operasional dan keselamatan penerbangan. Semakin tertib proses kepulangan berlangsung, semakin cepat dan nyaman pula jemaah dapat berkumpul kembali bersama keluarga di tanah air. Bagi jemaah yang masih menunggu jadwal kepulangan, pastikan seluruh dokumen perjalanan selalu siap, periksa kembali barang bawaan sebelum berangkat ke bandara, dan jangan memasukkan air zam-zam ke dalam koper. Tetap jaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat, banyak minum air putih, dan segera melapor kepada petugas apabila mengalami gangguan kesehatan. Untuk keluarga di Indonesia, pastikan terus memantau informasi resmi dari petugas haji dan debarkasi terkait jadwal kedatangan jemaah. Semoga seluruh jamaah haji Indonesia dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, dan menjadi haji yang mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, serta keluarga jemaah yang mengikuti perkembangan penyelenggaraan ibadah haji dari tanah air. Pada hari ini, Senin 1 Juni 2026, bertepatan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan menyampaikan perkembangan terkini penyelenggaraan ibadah haji, khususnya pada fase kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama ke tanah air. Alhamdulillah, pada hari operasional ke-42, rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi secara keseluruhan terus berjalan dengan lancar, aman, dan juga tertib. Meskipun terdapat beberapa catatan di lapangan yang akan menjadi bahan evaluasi kami untuk penyelenggaraan berikutnya. Saat ini, sebagian jemaah haji Indonesia telah memasuki fase kepulangan ke tanah air secara bertahap melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan alhamdulillah, rangkaian utama ibadah haji yang telah dilalui jemaah Indonesia berjalan dengan lancar, aman, tertib, dan juga terkendali. Capaian ini menjadi bekal penting bagi jemaah untuk bisa melanjutkan tahap berikutnya, yaitu proses kepulangan ke tanah air secara bertahap. Pada hari ini dijadwalkan ada sebanyak 17 kloter jemaah haji Indonesia yang akan pulang ke tanah air. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 12 kloter telah diberangkatkan menuju Indonesia dengan total 3.479 jemaah dan 36 petugas. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah menunjukkan kedisiplinannya, kesabaran, bahkan kepatuhan terhadap arahan petugas selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Segala saran dan masukan Bapak Ibu menjadi bekal kami untuk memberikan pelayanan lebih optimal pada masa penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Tak lupa, kami juga menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh petugas haji Indonesia yang terus memberikan layanan, pendampingan, perlindungan, dan pengawasan terbaik kepada jemaah. Kami menghimbau kepada seluruh jemaah yang memasuki jadwal kepulangan agar mempersiapkan barang bawaan yang baik, mengikuti jadwal pergerakan yang telah ditetapkan, serta mematuhi seluruh arahan petugas di hotel saat menuju bandara, bahkan hingga proses penerbangan ke tanah air. Yang harus dipastikan pertama, paspor, kartu identitas, dan obat-obatan pribadi serta dokumen penting dan juga barang-barang yang diperlukan selama perjalanan tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau.
Jemaah juga diminta memperhatikan ketentuan berat dan jenis barang bawaan sesuai dengan aturan penerbangan. Yang perlu kami tegaskan adalah seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Memasukkan air zam-zam ke dalam koper merupakan pelanggaran terhadap aturan penerbangan dan dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan bagasi di bandara. Jemaah tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri dalam barang bawaan Anda karena setiap jemaah haji Indonesia akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang di debarkasi masing-masing setelah nantinya tiba di tanah air sesuai dengan mekanisme resmi yang telah ditetapkan. Kami juga menghimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan karena kondisi cuaca di Mekah masih cukup panas sehingga jemaah diharapkan memperbanyak konsumsi air putih, mengkonsumsi makanan secara teratur, beristirahat yang cukup, serta menggunakan pelindung kepala atau payung saat beraktivitas di luar hotel. Jemaah kami harapkan tidak memaksakan diri dalam menjalani aktivitas ibadah tambahan, terlebih kondisi kesehatan Anda sedang tidak memungkinkan. Sehingga bagi jemaah lanjut usia, jemaah disabilitas, jemaah perempuan, dan juga jemaah yang memiliki resiko kesehatan tinggi, kami mengajak seluruh petugas untuk kemudian sama-sama memberikan perhatian dan pendampingan yang optimal kepada setiap jemaah. Mari kita terus menjaga kekompakan, saling bantu, dan juga saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena apa? Karena semangat gotong royong dan ukhuwah yang telah terjalin selama pelaksanaan ibadah haji hendaknya terus kita jaga hingga seluruh jamaah kembali ke tanah air dengan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah para jemaah haji Indonesia, memberikan kesehatan dan kekuatan, serta mengantarkan seluruh jemaah kembali ke Indonesia dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh. Amin, amin, amin. Haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.